Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdina wa ahdina wa ja'alna sababan lil muttaqin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan yang paling utama kita masih mendapat nikmat yang besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah yang mulia, berkaitan ini masih di bulan Syawal, bulan di mana kita menjadi tradisi di daerah kita yang saling bermaaf-maafan. Maka kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa salatana wa sadaqatana wa a'malina shalihah wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal abidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima sholat kita, puasa kita, sedekah kita, amalan-amalan kita, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali. Maksudnya kembali adalah kembali kepada Allah. Jadi bagaimana kembali maka kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, sukses dunia, sukses akhirat. Wal maqbulin, dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah yang mulia, karena masih berkaitan dengan bulan Syawal, pengajiannya masih jalan ini tentang masalah pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Setelah itu menurut walidaini ihsana wa bil qurba wa yatama wa masakin wa jaril qurba wa jaril qurba wa jaril qurba wa sabil wa ma malakat aymanukum. Setelah kita ini sudah menyebutkan kepada Allah, suruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian lebih dekat pada karib kerabat yang masih dekat, saudara-saudara yang dekat. Kemudian kepada anak-anak yatim, berbuat kepada anak yatim. Kemudian berbuat baik kepada orang miskin, kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh, kepada teman-teman yang dekat, dan juga itu sambil anak seorang yang melakukan perjalanan. Anak-anaknya itu ibu sambil anak jalan, maksudnya bukan anak jalanan. Ini bukan maksudnya anak jalan, ini dia sering bepergian, dia sering melakukan perjalanan untuk kegiatan. Dan berbuat baik kepada Allah malakat aymanukum, kepada budak atau hamba sahaya yang engkau miliki dengan cara ini, dengan cara yaitu menjadikan budak. Karena dulu ada perbudakan, jadi kalau sekarang sudah tidak. Mungkin suatu ketika akan ada lagi. Jadi ayat ini pertama kita itu suruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka di bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa, kita sudah melaksanakan sholat tarawih, kita laksanakan sholat witir, kita laksanakan sholat malam, kita laksanakan sholat tadarus Al-Quran, berzikir, pengajian dan sebagainya. Yang kebanyakan amalan-amalan ini kaitannya hablumillah atau hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kaitannya dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya ibadah. Puasa itu urusannya kebanyakan ibadah. Kemudian setelah kita sudah ibadah kepada Allah, kita hablumillah, kita perbaiki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita supaya hablumillah, berbuat kebaikan kepada manusia. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Hanya kalau kita itu halal, maka yang nomor satu ini, yang pertama kita halal ini berarti adalah kedua orang tua. Contoh ya contoh sama kedua orang tua. Memang kalau orang tuanya masih hidup, kalau tidak itu jangan doakan kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya yaitu kepada kerabat, saudara-saudara kita, ada yang masih ada hubungan famili, ada hubungan kerabat, misalnya adik kita, kakak kita. Kemudian juga saudara kita termasuk ponakan kita. Kemudian paman kita, kakaknya ayah, kakaknya ibu, adiknya ayah, adiknya ibu. Ini namanya kayak mau kerabat. Ini juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbuat baik. Jadi berbuat baik itu bukan kepada kedua orang tua saja, tetapi juga kepada kaum kerabat. Namanya kalau nanti kadang-kadang namanya saudara itu kan ada ganjaran, ada urusan, ada hal yang kadang-kadang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Saudara itu harus yang menyenangkan, harus yang jengkel, ya. Karena yang jengkelnya ketemukan kadang-kadang. Tapi perintah dari agama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tetap akan ihsan, berbuat baik. Jadi tidak mau kalau nanti kerabat yang baik kita sambut dengan baik, kita perlakukan dengan baik. Tapi kalau kerabatnya tidak baik, berarti kita perlakukan juga tidak baik. Ini berarti tidak ihsan. Ihsan ini maknanya berbuat baik kepada siapa saja, yang baik kepada kita ataupun yang tidak baik kepada kita. Ini ujian. Jadi kalau ada kerabatnya itu baik kepada kita, ya syukur, kita bersyukur. Kalau kerabatnya itu tidak baik kepada kita, itu adalah ujian untuk bersama. Kemudian berbuat baik juga kepada anak-anak yatim. Menyatunya yatim, apalagi anak yatim lebaran ini kan tidak punya orang tua, tidak punya ayah, dimana yang lainnya anak-anak senang lebaran bersama ayahnya, lebaran bersama orang tuanya, berkumpul dengan orang tuanya, bahkan disenang-senang sama orang tuanya. Sementara anak yatim ini bisa kasihan. Dia tidak punya kasih sayang kepada orang tua. Makanya kita disuruh berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak ya. Kemudian orang miskin, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan. Kalau di dalam fikih itu orang miskin itu siapa? Orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki harta atau tidak memiliki pekerjaan, atau memiliki harta pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi ada orang kerja sehari dapatnya 50.000, tetapi anaknya
istrinya 2 sama 10, 12 orang, 10 orangnya dia bahwa secara akal masih secara logika. Nah, berarti dia termasuk orang miskin. Nah ini kita berbuat ihsan kepada orang miskin bagaimana? Ya, ketika misalnya zakat, kita memberikan zakatnya kepada orang miskin. Ketika bersedekah, kita kasihkan sedekahnya kepada orang miskin. Supaya mereka ini juga merasakan kebahagiaan, apalagi di berbahagia. Wajah ditelepon ke wajah itu Jambi. Kemudian juga tetangga yang dekat, kita silaturahmi tetangga yang baru juga, ada yang juga perlu silaturahmi yang punya hubungan ini silaturahmi. Begitu pula kepada Ibnu Sabil ini yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan untuk urusan agama. Ini harus kita berbuat ihsan itu berbuat baik. Mereka jauh dari rumahnya, mereka melakukan perjalanan. Mereka perjalanan ini bukan untuk maksiat, bukan untuk senang-senang, bukan untuk foya-foya, tetapi untuk menghidupkan agama. Ini termasuk Ibnu Sabil. Sabil itu maknanya Ibnu itu anak, Sabil itu jalan. Karena seringnya dia di dalam perjalanan sehingga seakan-akan dia itu dinamakan sebagai anak jalan, bukan anak jalanan yang tidak sering. Kalau ini kan kadang-kadang sholat itu di jalan ini, ya kalau mereka itu ngajak apa baik itu tidak pokok, cuma maksudnya itu saja di sini adalah orang melakukan perjalanannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang minggat, orang saya pergi, setelahnya saya pergi, tapi minggat itu karena ada masalah, kita hidupkan, ada masalah pada ini bukan termasuk Ibnu Sabil. Kemudian berbuat baik lagi ihsan lagi wa malakat aymanukum kepada budak-budak yang kalian miliki. Zaman dulu itu ada budak. Kenapa ada budak? Karena ada peperangan. Ketika perang, maka yang menang dia akan memperbudak kepada kelompok-kelompok yang kalah. Jadi kelompok kalah ini budaknya. Nah, kalau sekarang sudah ada ini, alhamdulillah sekarang sudah ada perang. Tapi nanti kalau ada perang lagi, itu ada budak lagi. Nah, budak itu walaupun dia budak, walaupun dia ini pernah berperang dengan kita, walaupun dia ini pernah melakukan budak ini, maka budak tersebut juga harus diperlakukan secara yang sama. Karena baiknya kita terhadap budak itu antara lain apa? Kalau misalnya kita punya budak, mempekerjakan budak tidak melebihi batas kemampuan. Jadi budaknya itu kuatnya kerja 5 jam. Ini budak ini bukan kerja ya, budak kuatnya kerja 5 jam. Tidak boleh ditambah kerja sampai 6 jam. Budaknya itu kuatnya itu ngangkat beban-beban yang misalnya di bawah 50 kilo misalnya, kuatnya begitu. Tidak boleh. Kalau kemudian kita membebankan kepada budak suruh mengangkat sesuatu yang lebih dari 50 kilo. Ini ihsan, berbuat ihsan kepada. Kemudian di dalam hadis ini tentang pentingnya menyambung hubungan silaturahim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusil rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Di tandanya orang beriman kepada Allah hari akhir, dia ini senang kalau ada tamunya. Karena muliakan tamunya itu tidak sekedar ada tamu lagi sampai ya,
bodoh itu kalau kita itu koleganya banyak, kadang-kadang kok kecapean dari tamu. Tapi kalau orang itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dia akan tahu tamu itu datangnya membawa berkah, pulangnya membawa menghapuskan keburukan kita. Jadi kalau tamu itu pada datang itu berarti berkahnya datang. Barokah itu datang ke rumah-rumah kita. Datang. Dan kalau tamunya pulang, maka kesalahan-kesalahan kita, keburukan dihapus, dibawa pulang ke tamu itu, dihilangkan, disampung dengan kepulangan tamu tersebut. Orang ini kalau ada tamu dijamu dengan baik, ini berarti dia termasuk orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Dan terus memuliakan tamu itu dengan apa? Dalam riwayat dikatakan yaitu bil kalam wa bil Quran, dengan mengajak bicara dan memberi makan. Makanya secukupnya. Kalau saya ada makanan dikasih makanan, kalau tidak ada air putih atau jajan, kita semuanya dikasih jajan, disediakan jajan. Ada tamu dipersilakan. Minimalnya dikasih air putih, minimalnya itu dikasih minum. Dikasih minum, jangan sampai tamu datang tidak ada rokok, kita sampaikan kita ikram, tamu yang kamu itu kalau itu baik baru masuk ikram kepada tamu, yaitu dengan memberi makan atau minum yang mengajak bicara. Itu sampai tamunya kok minum apa? Kalau lebaran ini ada yang kok yang datang itu orang yang kita tidak senang misalnya, ya, dari saudara-saudara jauh-jauh dengan rumah kita ini tapi tidak senang sama orang ini. Saya itu orang senang orang ini senang serta tidak senang, dia kita harus memuliakan. Ini tandanya bagaimana kepada Allah, kepada hati. Dia bukan masalah kepada tamunya ini, tapi masalahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menggerakkan tamu itu datang ke rumah kita. Jadi jangan dipikirin masalah tamu orangnya begini, nggak sampai pikir orangnya. Yang kita pikir adalah dia itu statusnya sebagai tamu. Tamu itu maknanya digerakkan oleh Allah Taala untuk bertamu ke rumah. Itu apa dengan baik? Ini tandanya beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahmi. Jadi namanya juga hubungan manusia itu kadang-kadang ada renggangnya, kadang-kadang ada putusnya, kadang-kadang ada masalahnya. Maka dengan silaturahmi yang tadinya yang bisa menjadi kuat kembali, yang tadinya putus bisa menjadi sambung kembali, yang tadinya itu tidak baik menjadi baik kembali. Jadi ini karena apa? Dengan silaturahmi. Berarti orang yang menyambung silaturahim, dia bukan masalah nyambung karena dia mendapatkan manfaat dengan hubungan yang besar, tapi dia menyambung silaturahim karena mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mencari pahala yang dijadikan oleh Allah Taala di dalam menyambung hubungan silaturahim. Bukan begini, bukan ini saudara saya dan di sini prospek nih orangnya kalau nanti kalau saya hubungan yang baik, nanti dia masalah bisnisnya nanti bisa lancar, atau saya kerjaannya nanti bisa dibantu oleh dia, atau pokoknya ada tujuan-tujuan itu nanti yang penting itu menyambung hubungan silaturahim itu bukan karena ada tujuan-tujuan, ada kepentingan duniawi, tetapi karena perintah agama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada perintah Allah Taala kita kerjakan, itu mesti akan berbuat sesuatu yang sangat besar. Seperti ini orang yang mau nyambung hubungan silaturahim,
dia akan dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Sering sekali. Lalu kalau dia orang yang tidak mau silaturahmi sama kita tetap disilaturahmi. Nanti ada hadisnya khusus. Terus yang ketiga, orang yang menuju wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Tandanya orang beriman itu kalau dia berkata, kata-katanya baik-baik. Kalau dia tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Kenapa? Karena setiap ucapan itu, setiap kata yang terucap itu ada timbangannya nanti di akhir. Walaupun kalimat itu kecil, sehingga di dalam riwayat dikatakan ada seseorang mengatakan sesuatu yang kecil, yang dianggap itu adalah sesuatu yang remeh, tetapi gara-gara sesuatu yang kecil itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang itu ngomong baginya itu remeh saja, tapi bagi orang yang mendengarkan itu celekit, menyakitkan hati, tidak mengenakan. Akhirnya orang itu benci terhadap dia. Ini kata-kata yang kadang-kadang remeh, sedikit saja kecil, tetapi bisa menjerumuskan seseorang itu ke dalam neraka. Alhamdulillah ya. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu dijaga ucapannya. Ucapan dia sendiri bisa. Jadi kadang-kadang sering sekarang ini banyak orang itu sendiri bisa. Senangnya bisa. Bisa itu mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata caci maki, termasuk mengucapkan binatang-binatang, hewan apa itu yang tidak baik-baik diucapkan seperti itu. Karena kadang-kadang anak-anak kecil itu sekarang ini sudah omongannya itu kadang-kadang kurang enak. Masih kecil, masih SD, kok sudah bisa itu kan ya termasuk pengaruh internet, pengaruh media sosial, pengaruh yang melihat ini anak-anak kecil SD, kelas 10, omongannya misu. Jadi ada orang menanya mau mondok itu mudah-mudahan nanti kalau tidak ya. Mondok itu keluhannya itu begini. Nah saya itu kelas 5 tapi saya belum sekolah, saya di pondok ini. Jadi saya bilang nanti belum masuk karena kan mondok itu nanti masuknya hari Sabtu, nanti insyaallah kita mulai buka teman-teman nanti pada datang. Keluarnya orang itu apa? Nah, dapat ini sama ibunya itu bicaranya itu Dewan 4 itu sama ibunya itu ngomong sama ibunya begitu. Nah terus diomongin bapaknya tetap seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat teman-temannya yang begitu juga. Teman-temannya melihat dari dia mungkin dari ini dari jadi itu disuruh orang tua yang dari bisa SD disuruh orang tua. Alhamdulillah ya. Dan nanti dengan pesantren itu diharapkan supaya orang anak ini tidak musuh-musuh. Kalau saya tak takdir musuh-musuh itu. Pokoknya ngomong binatang kembali bertakdir tidak ikut makan 2 hari. Jadi kota saya itu kalau makannya bareng-bareng, makan itu kan, makan. Nanti tapi kalau ada yang ketahuan musuh, mau kasar itu, nanti tidak boleh makan 2 hari. Kalau kita tahu ini, kalau itu sebenarnya orang yang makan sebelum. Maksudnya supaya nafsunya itu dilunakkan. Kenapa bisa begitu? Karena orang itu bisanya musuh sudah sedikit itu karena nafsu. Kalau nafsunya itu dilemaskan, akhirnya jadinya yang mudah untuk bicara yang tidak baik. Nah, dalam riwayat itu
Dan kalau ketika ini cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membakar nafsu itu di neraka selama ribuan tahun. Setelah 1000 tahun, setelah itu nafsu itu ditanya, "Hai nafsu, siapa kamu, siapa saya?" Maka nafsu itu mengatakan, "Aku ya aku, kamu ya kamu." Katanya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak ada sama sekali. Saya ya saya, kamu ya kamu sendiri. Akhirnya nafsu ini dibakar lagi. Di neraka sudah wakar lagi. Setelah itu setelah 1000 tahun ditanya lagi, nafsu, siapa saya, siapa kamu? Nafsu mengatakan, aku ya aku, kamu ya kamu. Nafsu, padahal dia sudah disiksa di neraka, dikeluarkan begitu lagi. Akhirnya Allah SWT ini caranya juga dilemahkan. Akhirnya nafsu itu tidak dikasih makan sama sekali, sehingga lemah begitu, lemes. Sudah belum, sudah ditanya, siapa saya, siapa kamu? Maka nafsu mengatakan, aku adalah nafsu, engkau adalah Tuhanku. Jadi baru mengakui karena Allah sudah lemah. Makanya orang itu kalau dalam keadaan lemah, itu nafsunya itu bisa hilang. Tapi kalau dia itu keadaannya kuat, keadaannya itu ini, nafsunya ini bisa kuat juga. Jadi tadi makanya ini jadi jangan membiasakan bicara-bicara yang musuh-musuh, bicara-bicara yang kasar, atau bicara-bicara yang tidak mengenakan. Itu tandanya orang yang bisa menjaga lisannya, dia adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Kadang di dalam riwayat dikatakan bahwasanya sahabat Abu Bakar Siddiq, itu membawa batu. Jadi batu itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Pokoknya. Maksudnya apa? Kalau beliau itu mau bicara, batunya diambil. Berarti bicaranya yang perlu saja, penting saja, yang manfaat saja. Kalau tidak, nanti batunya dimasukkan lagi, supaya ngomongnya itu tidak ngomongnya tidak baik. Jadi sampai seperti itu, maksudnya jodoh padahal itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang istimewa, orang pilihan sahabat Nabi, orang yang paling utama. Itu saja supaya tidak bicara yang tidak baik itu bawa batu dibenjalnya, dibawa di mulutnya, mulutnya. Cara yang mulia, terus ini pentingnya juga kita menyambung hubungan silaturahim. Karena di dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa khalqa hatta idza faraga minhum qamat rahimahullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk. Sampai setelah selesai Allah menciptakan makhluk, maka rahim itu hubungan kekerabatan. Kerabat ini kemudian dia berkata, "Hadza mawdu'u 'ainin min al-tabi'ah." Ya Allah, ini adalah tempatnya orang yang meminta perlindungan kepadamu dari terputus. Jadi saya minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai hubungan ini terputus. Rahim itu silaturahim itu pengen supaya tidak terputus kepada orang-orang yang memiliki hubungan silaturahim kekerabatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Na'am, dia benar. Amal tardina an asula marwasolati wa aman tawati." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai rahim, wahai kerabatnya, apakah kamu tidak ridho seandainya saya menyambung rahmat kepada orang yang menyambungmu dan memutuskan rahmat kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu?" Maknanya orang itu kalau mau nyambung silaturahim
dia akan disambung rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya ini artinya kita ini kadang-kadang dalam keluarga itu kan video-video lah. Ada yang organisasinya ini, ada yang organisasinya ini. Apalagi kadang-kadang ada yang negaranya ini, yang satu negaranya ini, kan? Video-video itu jangan sampai karena perbedaan-perbedaan ini kemudian memutus hubungan silaturahmi. Masih saudara ini maksudnya, masih kerabat ini kerabat. Kemudian kalau bojone video akhirnya tukaran, orang gelap. Terus kemudian bojone seksi salah satu orang mampu dari ini. Betul-betul. Bojone seksi akhirnya aku gak orang orangnya selalu sama. Bojone seksi, bojone video. Jangan begitu. Jadi perbedaan ini dianggap sebagai rahmat. Ikhtilaful ummati rahmat. Buat perbedaan pendapat di kalangan ulama itu dianggap sebagai rahmat. Saya itu bisa milih itu. Pada dalam riwayat dikatakan ashabi kan wujud di ayyukum yaqtatu itu. Sahabat-sahabatku itu ibarat bintang-bintang. Rasulullah itu mengibaratkan para sahabatnya seperti bintang. Ada bintang di sana, ada bintang di sana. Ya itu itu. Di mana saja kamu mengikuti, ada yang sahabat kayak gitu, maka kamu dapat hidayah. Kamu itu sahabatnya di sebelah sana itu bintang itu, kamu dapat hidayah. Begitu. Ini perbedaan ini jangan sampai jadi masalah. Kenapa ada perbedaan? Karena istihad para ulama itu berbeda-beda. Jadi kalau masalah istilah ulama itu tidak sedikit. Misalnya dalam atau penetapan lebaran. Karena penetapan lebaran itu ada yang pakai sistem yang besar, ada yang kampungnya. Itu juga tetap berdasarkan kepada Islam. Jadi sebelum itu juga harus dihitung dulu. Jangan lihat aja di sini mana ini tidak bisa. Harus ada Islamnya dulu. Ini sekedar contoh ini nanti lebih panjangnya. Nah kita itu, saya dulu di pesantren itu diajari masalah hisab ini, penghitungan masalah hilal itu kitabnya itu ada 4. Karena ada satu lagi yang dari tempat itu ada Syamsul Awal, kemudian Nurul Hilal, kemudian yang kita pakai itu yang di pelosok itu pembeda itu Sulam Nailot. Kemudian satunya lagi satu Nailot. Ini yang masih dalam kaitan pembeda itu dulu pembedanya Nailot. Itu saja kitabnya itu beda-beda. Yang ketika beda-beda kitab itu nanti akan berbeda di dalam hitungannya. Kemudian berbeda dalam hitungannya dan juga perbedaan di dalam minimal tampaknya hilal. Jadi imkan ru'yah atau mungkin dapat pilihan itu berbeda-beda. Maksudnya begini, hilal itu ada yang di dalam kitabnya ini bisa dilihat kalau sudah 2 derajat lebih. Ada yang 1 derajat lebih, ada yang 3 derajat lebih. Yang sekarang sering dipakai itu pada agama itu pakai berarti 3 derajat lebih. Nah, kok bisa begitu? Kita beda-beda. Kenapa bisa beda-beda? Karena yang menulis ijtihad terhadap kitab itu ulamanya juga beda-beda, caranya beda-beda. Dan nanti kalau misalnya digaitkan lagi dengan misalnya ulama dan Muhammadiyah, itu juga Muhammadiyah juga punya pedoman imkanullah juga berbeda-beda. Jadi dari pertama hitungannya juga kadang beda-beda, karena beda-beda hitungan Pak. Nah kok bisa beda hitungan? Ya karena namanya orang mengamati matahari, mengamati itu dan sebagainya, dan itu dia akan ada perbedaan-perbedaan walaupun perbedaannya itu sama sedikit.
Nah, yang jadi masalah adalah imkan rukyah itu, yaitu mungkin dilihat atau tidak. Ada yang standarnya itu 0 ke atas, pokoknya sudah ada hilal berarti busuk, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, jadi kalau misalnya standarnya 3, walaupun di situ hilal itu sudah muncul 2 lebih, itu tidak bisa dilihat karena teorinya tidak bisa dilihat. Tidak imkan rukyah, imkan itu mungkin untuk dilihat. Ini baru makanya kalau beda-beda itu saya tidak heran. Pak Nurul yang ngomongnya serapopo. Yang penting ya itu ada contohnya sendiri, ada ulamanya sendiri, kiainya sendiri. Tapi ya sebenarnya suatu lakuan gitu. Gitu ya sebetulnya itu nanti kacanya 5 dino. Kacanya 5 dino itu sudah tidak mungkin itu yang itu gitu. Itu metodenya bukan metode hitungan itu, metode langsung telepon itu. Nah itu sudah beda kalau sudah KCE itu sudah lebih dari 1 hari itu mesti itu. Nah di apa namanya di viralnya itu begitu. Enggak bahasanya KCE 5 dino betulnya aku langsung telepon gitu. Nah itu sudah beda kalau itu sudah tidak pakai ya ini ya ada aturannya, sudah keluar dari aturan. Nah jadi ini, nah kalau ada perbedaan itu sudah biasa saja karena hubungan kerabat ini kan penting. Kalau berburu seperti itu nanti hubungan kerabat itu nanti banyak. Nanti sampai misalnya nikahan otomatis kan juga harus tapi soalnya mikirnya kan kerabatnya. Kalau meninggal nomor 1 mesti tanda sopo itu kerabatnya, kan? Nah, warisan itu, masuk warisan itu mesti kerabatnya. Nah, terus mau nikahan, ada acara sunatan, ada hajatan, ada musibah, ada macam-macam. Dia mesti hubungannya kerabat. Lah kok masalah sedikit kok kemudian memutuskan hubungan silaturahim. Nah, ini jadi maka dikatakan layak jannah kalau tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Bukan berarti sama sekali tidak masuk surga, maksudnya dia itu mestinya jatahnya bisa masuk surga gara-gara dia memutuskan hubungan silaturahim dengan saudaranya, akhirnya tertunda masuk surga. Makanya jangan sampai memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian yang namanya menyambung silaturahim itu sebetulnya di dalam riwayat dikatakan, di sini dikatakan, laisa al-wasil bil mukafiq walakin al-wasil alladhi idza mutaqafimuhu wa qala. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang balas budi. Tapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang apabila orang lain memutuskan hubungan, dia menyambungnya. Hal itu begini sebelumnya dengan kalau bocor orang jenengan, pada depannya gue bisa berita yang itu jenenge mukafik, jenenge balas budi. Kita ditekani ya tekani kan begitu. Tapi sebetulnya hakikat orang yang menyambung silaturahim itu yang sana itu putus, saudara itu tidak mau, orang tidak mau datang, undangan hajatan tidak mau datang, kita ada apa-apa tidak mau datang, maka kadang-kadang ada kematian tidak mau datang. Nah kita datang ke sana, ini namanya orang yang menyambung hubungan silaturahim. Nah, saya itu tadi tadi kalau setiap tanggal 2 dan 3 itu keliling ke kerabatnya ada juga ada itu yang orang teman itu ada. Kalau datang ke rumahnya itu nanti anaknya itu di loteng itu di ada tingkat rumah itu kan langsung tidak ada dipersilakan masuk di atas itu langsung datang. Apa tidak ada
Dia sudah pulang begitu. Tapi seperti itu tiap tahun kan? Karena masih ada hubungan silaturahmi. Orang kemudian bangga dia. Hari ini orang kemudian kamu besoknya tahun lalu dia tahun mana? Tidak ada lagi. Terus ngomongnya itu tidak ditemui begitu tidak. Di atas koteng ini. Kalau lawannya tidak ada. Ini namanya berarti menyambung hubungan silaturahmi. Ini penting sekali. Namanya dikatakan yang hakikat benar-benar silaturahmi yang begini. Maka inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah dikatakan man sarrahu ayyun sallallahu fi rizqi wa yasallahu fi akhirih fa yasrahu begini. Orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia silaturahmi. Ini maksudnya begitu. Jadi kadang-kadang orangnya itu tidak menyambung. Kok kita nyambung itu nanti akan rezekinya akan dilapangkan, kemudian juga umurnya akan dipanjang. Mudah-mudahan termasuk kita Allah menjadikan kita kaum muslimin, keluarga kita dan semua kaum muslimin yang menyambung hubungan silaturahim supaya tambah kuat hubungannya, tambah kuat persatuannya, tambah kuat kekuatan kaum muslimin dimanapun berada. Dan juga mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Ta'ala menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin, menguatkan barisan kaum muslimin, memberikan kemenangan kepada seluruh kaum muslimin, dan kita ini tetap istiqomah di jalan Allah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah.